3, 2, 1. Atau Smart Listener juga bisa menyaksikan siaran kita ya di channel YouTube Smart FM Palembang. Silakan kirimkan partisipasi dan pertanyaan Anda melalui live chat channel YouTube Smart FM Palembang yang sudah bersiaran langsung ya pada pagi hari ini. Kalau mau lihat muka Pak Nata itu bisa langsung kepoin YouTube Smart FM Palembang. Baik Pak Nata, ini menarik topik yang kita angkat pada hari ini, yaitu peran penting fasilitas penunjang ya dalam perumahan. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas mengenai peran penting fasilitas umum dan juga fasilitas sosial, tentu sebagai calon pembeli ini salah satu indikator ketika ingin membeli perumahan itu harus perumahan yang asri, terus sejuk, tempatnya tenang. Apakah ini menjadi satu syarat penting Pak sebagai calon pembeli ketika ingin membeli perumahan, syarat tersebut? Silakan Pak Nata. Kalau dibilang syarat, sebetulnya kita ini kan bicara adalah kenyamanan dan fungsi utilitas pemakaian ya. Misalnya nih Nando nih mau cari rumah gitu kan. Waktu kita cari rumah ada perumahan A begitu kan. Waktu kita mau ke perumahan A, jalan menuju sana sudah goyang kiri, goyang kanan, goyang atas, goyang bawah gitu kan. Udah kayak penyanyi dangdut ya. Udah penyanyi dangdut gitu, goyang-goyang gitu mau datang ke sananya gitu. Begitu masuk di dalam perumahannya nggak beda jauh gitu kan dengan yang ada yang di luarnya. Jalannya belum ada, kemudian kita lihat ada genangan air karena tidak dibuatkan dulu fasilitas sosial, jalan ataupun saluran air itu belum ada. Nah, jadi fasilitas ini kan dasar ya. Kalau kita bicara untuk utilitas pemakaian ataupun kita mau cari rumah, ya kita mau carinya yang enak dong, ya. Masa kita pagi berangkat kerja gitu berjuang dulu, nanti pulang kerja juga berjuang dulu, begitu sampai rumah habis hujan, waduh nimba lagi, wah itu repot gitu kan. Jadi ini kalau bicara fasilitas sosial itu adalah fasilitas dasar yang harus dimiliki setiap perumahan. Terkait di dalamnya juga ya ada listrik, ada air, ya kemudian kalau sekarang kan telepon dan internet. Telepon oke lah, tapi internet kan sekarang penting sekali ya. Itu yang sangat penting Pak. Nah, jadi ini adalah fasilitas-fasilitas sosial yang harus dimiliki, wajib dimiliki oleh perumahan. Kalau kita mau beli rumah, nggak ada fasilitas itu, jadi mikir-mikir tuh. Oke, baik. Memang berarti bukan tidak mungkin bahwa hal yang Pak Nata sebutkan tadi adalah kebutuhan dasar ya yang harus dipenuhi oleh perumahan ketika ingin menawarkan perumahan mereka kepada pembeli seperti itu ya, karena supaya pembeli tertarik seperti itu Pak Nata ya. Betul. Itu adalah satu kebutuhan dasar yang harus dimiliki. Tinggal biasanya kan yang membedakan antara perumahan yang bagus dan yang standar ya, itu adalah kalau jalan, lebar jalannya mungkin ya. Kalau lebar jalan kan 4 meter tuh sebetulnya mobil bisa berpapasan. Kalau 6 meter ya itu lega sekali gitu kan. Nah, tapi kalau kurang dari itu ada juga loh perumahan dia cuma kasih 3 meter. Nah itu lewat dengan doa biasanya tuh. Jadi satu parkir dulu gitu kan di pinggir, yang satu lewat pakai doa pelan-pelan, jangan nyenggol lah, itu bisa juga kayak begitu. Nah kemudian saluran air ada yang terbuka, ada yang tertutup ya. Kalau yang terbuka ukuran juga menjadi masalah gitu ya, 20 cm, 40 cm, kedalamannya berapa. Kalau dia perumahannya sudah bagus ya dia ditutup, tidak ada lagi kelihatan ada saluran air yang terbuka. Itu mengurangi bau, kemudian dari pandangan juga lebih enak gitu kan. Terus juga kalau misalnya untuk anak-anak lagi jalan, lagi lari, mau main-main, ya itu juga kan nggak bakal kenapa-napa tuh ceritanya kalau ada sudah ditutup gitu kan. Nah, kalau internet mungkin sekarang kita pakai smartphone ya atau modem nirkabel itu nggak terlalu gangguan. Nah kemudian di situ ada nggak air? Nah, apakah air sumur kita mesti gali sendiri atau kita mesti pakai sudah bisa pakai pump? Nah itu kan juga penentu juga tuh yang kayak begitu. Nah kalau listrik, kalau ini sih di mana-mana sama ya, tidak ada pembeda gitu. Paling tinggal masing-masing orang dia punya kebutuhan berapa, itu saja. Oke, baik. Nah menarik yang Pak Nata bahas tadi, ada perumahan tipe yang bagus ya, dan juga yang standar Pak Nata ya. Apakah tidak ada mungkin Pak Nata standar dari pemerintah mungkin ketika developer ingin membangun perumahan di suatu lokasi, ini harus memenuhi, kalau ingin bangun jalan itu nggak boleh 3 meter, karena kita melihat sendiri di Palembang ya contohnya ya, banyak sekali perumahan yang ketika menyediakan fasilitas umum itu di luar, kalau menurut saya di luar standar, tapi masih tetap dibangun. Nah ini ada nggak sih
standar baku dari pemerintah mungkin atau himbauan dari pemerintah nggak boleh bangun rumah di lokasi seperti ini, seperti itu Pak Nata? Ada. Itu kajian-kajian dari pemerintah itu sebetulnya ya kita sebagai pengembang kita ikutin aja. Bukan untuk kita anggap itu sebagai cost sebetulnya, tapi itu adalah investasi yang sangat baik. Kalau kita kurang dari anjurannya pemerintah, pembeli atau penghuni nantinya itu tidak akan nyaman. Gitu. Jadi pemerintah Indonesia bagus banget. Yang enggak ngikutin itu biasanya orang Spanyol itu. Separo nyolong dia. Ya. Jadi di depan aja tuh dibikin bagus gitu kan, besar gitu, giliran di dalam Spanyol dia, separo nyolong. Nah, jadi cuman jalannya dibikin sebelah gitu ya. Nah, jadi orang tuh mesti gantian dan lain-lain. Ya mungkin orang nganggep kalau awal-awal mungkin masih bisa diterima. Karena dana mungkin mau alokasikan untuk yang lebih penting, kebutuhan yang lain, kebutuhan yang lain yang lebih perlu gitu di sana. Kalau sampai selesai perumahannya tetap begitu juga, nah ini kan jadi track record yang melekat. Nggak usah belilah sama si itu, ya itu nanti jalannya nggak pernah dibikin jadi tuh sama dia tuh. Lihat aja yang itu tuh, yang kemarin dia bangun, nah itu melekat tuh begitu tuh. Dan ini penting loh. Jadi kalau ini ya, hello orang Palembang ya. Saya juga orang Palembang. Orang Palembang ya, warga Palembang ini. Kalau kita mau beli rumah, developer itu kita cari tahu dulu track recordnya seperti apa. Jangan cuman lihat dia punya janji-janji manis di iklannya dia, di brosurnya dia yang disampaikan oleh sales. Kecap tuh kan selalu nomor 1, betul ya. Tapi kita mesti lihat dia punya napak tilas ya, dia punya pembuktian proyek-proyek dia sebelumnya. Nah itu seperti apa dia penyelesaiannya, finishingnya. Nah itu kita penting tuh. Baik. Berarti memang smart listener, track record itu adalah salah satu indikator utama ya. Ketika ingin membeli perumahan ya sebagai calon pembeli. Smart listener juga harus melihat gimana nih track record pengembangnya seperti itu ya. Kan kita program-program sebelumnya selalu bicara mengenai legalitas, mengenai konsep, kemudian mengenai track record pengembang kan. Bener banget. Nah Pak Nata, kalau kita tarik tadi mengenai masih banyaknya pengembang yang Spanyol ya kalau Pak Nata tadi ngomong Spanyol. Ini apa sih Pak alasan kenapa masih banyak bertaburan pengembang-pengembang yang Spanyol seperti itu ya? Rupiah lah, apalagi gitu kan. Kalau kita membuat jalan itu berapa biayanya kan? Itu besar itu biayanya. Kemudian fasilitas umumnya juga itu juga sama. Ini kita mulai loncat nih ya ke fasilitas umum. Tadi kita bicara hanya fasilitas sosial. Fasilitas sosial itu wajib dibuat. Walaupun kalau untuk perumahan subsidi biasanya nih itu ada beberapa bagian yang memang menjadi kewajiban pemerintah. Nah, ada juga pengembang-pengembang yang untuk menaikkan selling point-nya dia nggak bikin tidak mengikutin. Oh, itu pemerintah punya bagian, tapi kan saya juga berhak, boleh untuk bikin jalan duluan. Dibuat sama dia duluan. Itu kan kepentingannya ke penjualan. Daripada dia berpromosi capek-capek. Ya kan? Dia capek-capek promosi, saya punya bagus, saya punya begini begitu, dia bikin jalan aja. Begitu orang masuk nyaman. Yang ini aja deh. Kan gitu. Nah, itu. Nah, rupiah tadi ya kita bicara ya. Untuk Fasos ini itu butuh rupiah yang besar. Fasum lebih besar lagi. Itu jadi kalau ditanya kenapa rupiah jawabannya. Berarti pengembang ini boleh Pak membangun mungkin tadi seperti kata Pak Nata kan, karena menunggu dari pemerintah agak lama, mungkin boleh ya membangun jalan terlebih dahulu, mendahului pemerintah. Boleh Pak ya? Boleh. Waduh, boleh. Tapi kualitasnya ya standar ya. Iya. Sekali dilalui langsung bolong gitu. Ya anyway kan dari pengembangnya sendiri kalau nggak ada jalan dia kesulitan loh itu untuk membangun. Biasanya cost-nya juga jadi lebih tinggi untuk membangun. Baik. Nah tadi kita membicarakan kenapa sih masih banyaknya pengembang ya yang melakukan hal-hal demikian Spanyol kalau kata Pak Nata tadi. Nah ini kita ke calon pembelinya Pak Nata. Kita melihat perumahan-perumahan yang seperti itu banyak juga nih dipilih oleh calon pembeli ya untuk salah satu mungkin untuk investasi atau juga mungkin untuk hunian. Apa Pak? Apakah rupiah lagi yang menjadi indikator? Masih banyak juga pembeli yang ketika ingin beli perumahan yang di perumahan yang standar seperti itu kualitasnya Pak. Kalau alasan kita membeli itu banyak sekali ya. Itu preference, selera. Yang tadi kita sebutkan hanya salah satu dari sekian. Ada kemudahan pembayaran ya, cara pembayaran yang disampaikan oleh pengembang atau dia bisa kerjasama dengan
bank itu seperti apa, itu hasil survei ya itu paling atas mengenai harga dan cara bayar. Harga dan cara bayar itu paling atas. Cara bayar itu yang paling atas. Nah kemudian fasilitas umum dan sosial itu nomor 2-nya. Waduh. Gitu. Nah kemudian alasan-alasan pribadi kan, biasanya kalau orang Palembang tuh pindah deh lu ke Jambi gitu, mikir, gua nggak kenal siapa-siapa di Jambi, gua kerjanya juga di Palembang, masa nyari rumahnya di Jambi gitu. Nah pasti dia nyarinya di sini. Ya Jambi kejauhan nih. Cuman kalau kita bicara Palembang sebelah timur sama Palembang gitu sebelah barat, orang yang merah mata sama yang di Jakabaring, suruh tukeran deh, mikir itu gitu. Enggak lah, temen gue semuanya di sini, papa mama semuanya di sini, ibu bapaknya di sini semua, kerjanya juga dekat situ. Nah itu peran preference tuh. Nah dia mencari lingkungan yang dia familiar, dia sudah nyaman, dekat dengan keluarga atau temannya dia, atau dekat dengan tempat kerjanya. Nah itu preference-nya masing-masing orang tuh beda. Belum lagi kalau misalnya dia mau beli rumah, baru tuh memperhatikan tipe rumahnya, modelnya seperti apa, fasilitasnya nyaman atau enggak, di dalam seperti apa. Nah itu faktor-faktornya. Oke, itu di fase selanjutnya ya, ketika sudah dapat harga yang murah seperti Pak Nata, baru memikirkan tipe rumahnya seperti itu ya. Saya nggak bicara murah, cara bayar yang memudahkan. Cara bayar yang memudahkan. Saya speak di Royal deh ya, di Royal nih ceritanya, Royal Resort Residence. Orang tuh kalau mau beli rumah di sana, kita ada fasilitas dengan bank namanya instant approval. Cukup 15% DP ya, kita cicil 3 kali, itu kita punya pengajuan KPR langsung di approve. Asalkan waktu dijalankan slick checking itu bersih, tidak ada kolektibilitas. Maksudnya kolektibilitas itu ngutang di mana-mana boleh, yang penting lancar gitu. Nah kalau utangnya lancar, dia mau beli, ya itu tinggal 15% tadi dibagi 3 kali, dia pasti approve tuh. Gitu, nggak perlu lagi buku tabungan dikumpulin, nota-nota jualan dikumpulin, nggak ada tuh yang kayak gitu-gitu. Gitu, cuma kasih KTP aja, ya selesai. Baik. Nah, kalau tadi kata Pak Nata sendiri, yang pertama kali dipilih oleh calon pembeli itu ketika ingin membeli rumah, cara mudah pembayaran, terus yang kedua ada fasilitas umum ya, memperhatikan fasilitas umum. Kalau Pak Nata sebagai calon pembeli nih, apa sih yang menjadi indikator mungkin ya yang pertama kali Pak Nata perhatikan? Apakah fasilitas umum dulu atau cara mudah pembayaran, Pak Nata? Nggak bisa memilih, itu dan relatif ya. Kalau saya itu dan nggak bisa saya ini mudah nih pembayarannya, tapi fasos-fasosnya nanti investasi saya gimana, baik. Nanti orang rumah, istri dan anak tinggal di sana ya, jalannya masih becek-becek gitu kan. Iya, benar. Waktu hujan itu anak saya lari-lari itu kepikiran tuh kalau kayak gitu-gitu. Emang sih harga bayarnya emang mudah ya seperti itu ya. Gitu. Jadi mudahnya iya, kemudian juga harus fasum-fasosnya oke. Itu yang lebih baik, pilihan lebih baik ya. Iya, kita kalau di 50.000 apa 100.000, dua-duanya. Jangan pilih salah satu, jebakan Batman itu. Baik. Nah, kalau Pak Nata melihat sendiri untuk konsumen di Palembang, apakah sejauh ini kebanyakan konsumen di Palembang itu sudah mempertimbangkan ketika membeli perumahan, mereka memprioritaskan fasilitas umum dulu? Kalau Pak Nata melihat sejauh ini semakin berkembangnya zaman, Pak Nata. Saya bicara data ya, lebih enak nih ceritanya kalau data. Jadi orang yang beli di Royal Resort, kita tuh ada survei kecil, cuma 1 kolom sih. Ada pertanyaan, alasan Anda membeli, gitu kan. Nah, di situ yang paling sering keluar adalah fasum-fasos. Jadi kalau Royal ceritanya fasum-fasos. Nah, kedua adalah pembayaran. Kedua adalah justru pembayaran. Kebalik ya. Kebalik. Ya, anyway ya memang sih kalau kita masuk ke Royal, semuanya fasum-fasosnya udah oke banget gitu kan. Jalannya lebar gitu. Kita paling kecil itu ROW-nya 7. Nah, itu sudah sangat nyaman untuk kiri parkir, kanan parkir, tengah tuh masih bisa lewat tuh di situ. Kemudian tamannya juga banyak. Kemudian untuk saluran air semuanya tertutup ya. Internet bisa sampai dengan 1 GB per detik itu kecepatannya ya. Ini kan kebutuhan yang sangat dasar. Baik. Pak Nata, kita sambung lagi. Ini sepertinya udah ada penelpon ya. Kan kita telepon ya? Iya. Halo, selamat pagi. Pagi, dengan Tommy. Mas Tommy, silakan Mas Tommy dengan pertanyaannya, silakan. Iya, kalau saya sih kalau dari dulu pertimbangan nyari itu macam-macam, Mbak. Penting tuh memang fasum-fasus ada, ya, fasilitas itu perlu. Nah, itu kita juga harus lihat
kredibilitas developer. Oke, baik. Nah, Pak Tommy silakan. Kadang developer nih pertama ya dipenuhin semua, nanti ujung-ujungnya maintenance nggak lepas. Misalnya ada lah banyak perumahan-perumahan di Palembang ini, ada yang gitu, ada yang benar-benar bagus. Jadi dia maintenance-nya tetap ada. Nah ini itu tadi jam terbang juga jadi penilaian saya pribadi. Oke, Pak Tommy silakan dengan pertanyaannya mungkin dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Yang saya mau tanya tadi, kredibilitas mungkin itu sudah di mana-mana proyeknya, developernya menangani, dan maintenance-nya gimana? Oke, baik Mas Tommy, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mau langsung ditanggepin Pak Nata? Boleh. Oke, baik, silakan Pak Nata. Maintenance, bagaimana nih cara? Iya, Oke, jadi kami pengalaman proyek di Bodetabek, ada di Depok, ada di Bekasi, ada di di Tangerang, kemudian ada di Jawa Tengah. Sekarang kita hadir di Palembang ya. Jadi ini adalah proyek yang kesekian. Untuk aturan mengenai maintenance itu betul-betul adalah tergantung dari si pengembang. Kalau aturan pemerintah itu ambigu. Nah, karena ambigu, aturannya itu tidak jelas apakah kewajibannya dari Pemda ataukah si pengembang, atau memang harus warganya sendiri. Yang terjadi itu biasa lempar-lemparan. Dan katakanlah ada yang mau bertanggung jawab, karena tidak ada satu yang kejelasan tadi, itu biasanya tak tek tok tuh, tuding-tudingan, tunjuk-tunjukan ya. Nah, kalau untuk maintenance yang dilakukan oleh Terraecon Property ya, dilakukan oleh Terraecon Property di Royal Resort Residence, itu kita mengelolanya sendiri. Nah, waktu kita nanti sudah selesai semua penjualan, kita akan serah terimakan ke Pemda atau ke warga. Oke. Nah, jadi warga kita juga berikan lengkap dalam kondisi fasos yang bagus, kemudian dalam kondisi fasosnya itu sudah ada orang yang merawatnya, SDM-nya sudah ada, kemudian SOP-nya juga jelas. Nah, jadi kita berikan semuanya itu lengkap. Nah, waktu kita serah terimakan, biasanya tinggal mengawasi saja sih. Biasa sudah ada RT RW atau paguyuban ya. Itu ketua paguyuban atau ketua RW-nya itu dia tinggal mengawasi saja apakah SOP yang dijalankan itu sudah betul, sudah sesuai. Nah, karena kita sudah mempersiapkannya terlebih dahulu. Gitu. Baik, berarti masyarakat tidak perlu khawatir ya ketika ingin ketika ada maintenance yang seperti Pak Nati jelaskan tadi ya. Saya bicara penghuni royal ya, penghuni royal. Iya. Jadi kalau penghuni royal, ya saya bisa ngomong aman karena ya itu tadi kita sudah siapin semuanya. Ada kolam renang nih di Royal. Bagaimana cara membersihkannya? Kapan jadwal membersihkannya? Yang dipakai obatnya apa? Betul, sudah. CCTV-nya bagaimana dan fasilitas-fasilitas yang lainnya itu kita sudah siapin semua tuh kayak begitu-begitunya. Wow, berarti memang penting sekali ini seperti yang Pak Tom menjelaskan tadi ya, bagaimana cara maintenance-nya dan sudah dijawab oleh Pak Nata. Pak Nata, kita jeda dulu sebentar. Baik. Menuju segmen selanjutnya. Ini udah tidak terasa udah hampir 15 menit lebih. Cepet banget ya. Dan Smart Listener, kami akan segera kembali sesaat lagi. Smart FM presents Radio Talk. A, B, C, D, E, F, G sama orbit semua oke. A sampai Z gak pakai lelet. The real 4G LTE semuanya terkendali. Atur itu, atur ini, cukup dari satu aplikasi. Kalau ada orbit di rumah, semua dan Telkomsel Orbit. Internet rumah tanpa kabel serba digital. Tinggal pesan dan langsung bisa dipasang tanpa nunggu teknisi datang. Dan semua bisa diatur dari satu aplikasi. Dapatkan hanya di website www.myorbit.id. Telkomsel Orbit.
Sering khawatir koneksi internet kurang lancar selama WFH dan SFH? Tenang aja, IndiHome mempersembahkan paket khusus pelajar, pendidik, dan jurnalis spesial untuk insan dunia, pendidikan, dan jurnalistik. Koneksi internetnya yang cepat dan stabil akan jadi andalan semua aktivitas online saat belajar, mengajar, maupun bekerja di rumah. Ditambah puluhan channel TV interaktifnya dengan tayangan edukatif yang menginspirasi, yang bisa diakses sepuasnya. Selain itu, bebas akses aplikasi IndiHome Study yang berisi materi mata pelajaran, latihan soal, dan berbagai konten edukatif lainnya, bikin proses belajar mengajar jadi lebih semangat. Tunggu apa lagi? Yuk langganan sekarang melalui indihome.co.id dan nikmati banyak benefitnya. Smart FM presents Radio Talk. Ya, FM 101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih banyak masih bersama kami tentunya di Radio Talk di edisi hari ini ya, Senin 20 Desember 2021. Dan tentunya hingga pukul 11 yang nanti kami akan masih bersama Marketing Director Royal Resort Residences, ada Bapak Nata Susanto, dan topik yang kita angkat pada pagi menjelang siang hari ini mengenai peran penting fasilitas penunjang dalam perumahan. Nah, Smart Listener, untuk Anda yang ingin berpartisipasi, silakan hubungi telepon kami di 0711-3631 atau di WhatsApp kami di 0811-715-817. Dan menarik sekali tadi di segmen sebelumnya Pak Nata, kita sudah membahas banyak sekali mengenai fasilitas umum dan juga fasilitas sosial. Tadi Pak Nata sudah panjang lebar ya menjelaskan sampai tidak terasa udah hampir lebih dari segmen. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nata. Nah, tadi juga di break ini menarik sekali Pak Nata memancing ya. Bukan mancing, tapi cerita juga ya. Tapi ini bagus Pak Nata untuk dibahas mengenai Palembang kan memang Sumatera Selatan ya kita bilangnya ya, karena Palembang juga termasuk ini sudah diterpa musim hujan. Ya. Ini prediksinya kalau dari BMKG Nando sempat baca sampai dengan bulan Februari. Betul. Nah, ini kan saat ini juga Pak Nata sebagai pengembang Royal Resort juga pasti mendapatkan unek-unek nih cerita dari konsumen dan juga penghuni di Royal Resort. Pak, ya, di Royal Resort banjir nggak kalau musim hujan? Iya. Nah, betul, boleh diceritain Pak Nata. Jadi benar-benar kemarin kan saya briefing dengan teman-teman tim sales ya. Salah satunya namanya Aldi. Halo Aldi. Ya. Okay. Dia ada satu konsumennya, mohon maaf, saya nggak sebut namanya ya. Jadi konsumen ini tanya, Pak, apa sih persiapannya Royal Resort menghadapi musim hujan? Ntar banjir lagi, kan gitu kan dia tanyanya. Nah, jadi kita bilang begini, Royal Resort itu dari awal sudah mempersiapkan diri dengan memang 80% tanahnya di Palembang ini kan rawa ya. Benar, rawa. Kita timbun itu 3 meter. Sudah tinggi banget tuh ceritanya tuh. Nah, udah dibangun timbun dengan tinggi, kemudian saluran airnya kita itu di bawah itu nggak kelihatan. Tapi yang kita tanam itu besar loh. Itu ada yang ukurannya sampai dengan 1 meter. Saluran utamanya kita itu besar sekali. Kemudian ada bak kontrol yang kita taruh di jarak-jarak tertentu di banyak titik. Nah, di bulan September kemarin sampai dengan Oktober kemarin itu kita gelontor. Saya nggak tahu nih bahasa Indonesia gelontor bukan ya. Jadi panggil tangki air ya. Kemudian kita siram tuh saluran airnya. Habis disiram saluran airnya, kemudian kita pakai tali dan karungnya kita masukin benda berat ya, kemudian diseret gitu. Jadi itu untuk ngebersihkan saluran airnya, kemudian kita gelontor lagi. Untuk satu Royal Resort Residence area kurang lebih 5 hektar, kita menghabiskan lebih dari 12 mobil tangki. 12 mobil tangki? Iya. Oke. Nah, saya nanya nih, yang ada nggak pernah lihat perumahan yang care nih ngebersihin gotnya gitu? Ini kita maintenance rutin.
Ya, kalau ditanya itu duit kemana aja sih? IPL ya, iuran pengelolaan lingkungan. Nah yang kayak gini-gini loh, ini kan nggak kelihatan. Ya, dulu sekali pernah juga ada satu konsumen kita, dia sudah beli rumah di sana 2 lantai, mendadak waktu dia survei pembangunan rumahnya, dia beli lagi 2 unit sekaligus. Wow. Pak, kayaknya tadi nggak ada rencana deh, kalau mendadak keluar duit beli lagi sih. Ya, kita nanya, kebetulan saya ada di sana waktu itu. Nah, dia bilang, Pak, saya kaget ngelihat ukuran gorong-gorong yang semeter itu tadi tuh. Dia bilang, itu anak kecil orang dewasa bisa masuk Pak dalam situ Pak. Gede amat, baru kali ini saya lihat segede itu. Ya iya, saya bilang kan kita memang ada hitungannya dari pemerintah, juga ada kajiannya kan. Kita ngikutin gitu. Jadi maintenance ya, bukan cuma ada fasos-fasos tapi ada maintenance-nya. Itu harus dilakukan rutin. Kalau enggak, ya yang bagus juga jadi jelek kan. Makanya kan ada perawatan. Nah, kurang lebih itu kayak gitu, Nando. Oke, baik. Berarti memang salah satu upaya yang dilakukan oleh Royal Resort dalam mengatasi banjir ya tadi. Yes. Tadi yang Pak Nata sebutkan tadi. Nah, Pak Nata, ini kan sudah berdasarkan kajian dan juga peraturan ya dari pemerintah ya. Betul. Oke. Ini bukan bermaksud membandingkan dengan yang lain ya, seperti itu Pak Nata ya. Kita bukan meninggikan juga kan. Betul. Banyak juga perumahan mungkin yang Pak Nata lihat tidak mengikuti aturan seperti itu Pak Nata. Ya. Ada nggak sanksinya Pak Nata? Seharusnya ya, bukan kita. Sanksi dari pemerintah ada, ya, bongkar dan penuhi. Itu aja. Kan itu kan, bongkar dan penuhi. Oke. Nah, tapi saya rasa ya yang lebih terasa oleh pengembang itu adalah sanksi sosialnya. Oke. Ya, lu nggak ngikutin ya orang lain juga nggak mau beli lagi kok di produk-produk lu yang berikutnya. Makanya track record pengembang itu penting. Lihat gitu. Kalau kita sebagai konsumen, curiosity-nya itu, keinginan tahunya itu harus besar dan harus ditanya gitu. Karena mahal dan murah bedanya itu di detail. Siapa yang bisa kasih detail buat kita lebih banyak detailnya, itu dia pasti lebih bagus kualitasnya. Berbanding lurus dengan harga kan. Sebetulnya bukan mahal, tapi tinggi harganya. Karena Anda harus membayar sesuatu untuk mendapatkan sesuatu kan. Nah itulah gitu. Ada uang ada rupa ya orang bilang ya. Nah jadi memang yang kita fokuskan adalah kualitas. Yang kita fokuskan adalah kenyamanan. Yang kita fokuskan apa sih yang dibutuhkan oleh penghuninya Royal Resort, kita kasih duluan sebelum mereka sadar mereka butuh. Oke, baik. Nah, jadi kita memang ada market research-nya dulu ya. Sebelum kita bikin produk, kita bikin produk itu berdasarkan market driven research-nya. Sebelum kita buat satu kawasan, kita buat satu konsep. Oke, baik. Wow, ini berarti memang rahasia dapur. Baik, Pak Nata, baik. Berarti memang menarik sekali ya ketika ada perumahan yang memang mereka tidak terpantau oleh pemerintah untuk diberikan sanksi, tapi sanksi sosial sudah menanti ya Pak Nata ya. Oke, baik. Inilah berarti mungkin bukti kesuksesan Royal Resort tadi. Contohnya ada konsumen yang baru beli 1 unit, tambah lagi 2 unit ya, karena sudah merasakan secara nyata dan juga terbukti ya secara nyata bahwa memang Royal Resort ini memang care terhadap keberadaan fasilitas umum dan juga lingkungan ya Pak Nata ya. Kita punya kita punya program kan Buyer Get Buyer namanya ya. Itu cukup jalan. Oke, boleh dijelasin Pak Nata mungkin programnya? Buyer Get Buyer itu penghuninya Royal Resort yang udah beli, dia mau beli lagi, atau dia mereferensikan saudaranya atau keluarganya atau temennya untuk membeli di Royal Resort juga. Gitu. Nah, kenapa mereka mau begitu? Kalau produk kita, konsep kita jelek, mau nggak orang mereferensikan? Mau nggak beli lagi? Nggak mau kan? Nah itu, jadi kita begini ini sebetulnya ya impactfulnya buat ya developernya sendiri kan, penjualannya jadi lancar. Apalagi nih kondisi pandemi kayak begini kan. Nah kalau kita dari awal tidak care dengan produknya kita, konsepnya kita, cuman bagus di brosur, brosurnya cantik betul nggak? Marketingnya pintar ngomongnya, giliran nengok ke lapangan, waduh, zong gitu. Ya itu kalau kita tuh berprinsip under promise, over delivery. Nah, sedangkan biasanya yang lain mereka over promise, under delivery. Nah, jadi kita kasih itu apa sih yang belum dipikirkan oleh orang. Nah, kita coba bikin konsep buat mereka. Oke, baik. Nah, Pak Nata, ini kita agak sedikit melenceng jauh tapi masih berkaitan ya, kita ngobrolin tadi ya.
mengenai ruang terbuka hijau. Yes. Saya pernah ke Royal Resort udah berapa kali Ya. sama tim kru dari Radio Smart FM juga. Ya. Mungkin bertemu Mas John Hendy juga ya. Betul. Halo Mas John Hendy, kita sapa dulu. Halo, John. Nah, di Royal Resort itu memang terkenal dengan ruang terbuka hijaunya yang udah nggak diraguin lagi ya Pak Nata ya. Salah Yes. satu fasilitas yang memang menjadi senjata lah dari Royal Resort ketika ingin menawarkan kepada konsumen. Ya. Apakah ini sudah berdasarkan marketing research yang sudah Pak Nata jelaskan tadi ketika ingin membangun perumahan, seberapa penting sih keberadaan ruang terbuka hijau Pak Nata? Satu rumah Oke. itu ada orang tua ya, papa, mama, anaknya 2. Kan rata-rata 4 orang betul ya di dalam situ ya. Satu orang itu membutuhkan 0,6 sampai 0,8 liter oksigen sehari. Nah, untuk kita bisa mendapatkan angka sekian ya, kita harus menanam berapa banyak pohon. Itu ada matematikanya. Aduh. Itu bisa dihitung. Gitu. Tinggal kita hitung aja berapa banyak pohon yang harus ditanam di Royal Resort. Nah, saya nggak tahu pengembang lain ada nggak tuh mikirin yang kayak gini-gini itu. Sedetail itu Pak yang mikirnya. Ya. Jadi kita tuh pikirin sampai ke sana. Makanya kita punya rumah di sana. Orang bilang nyaman, enak, begini, begitu. Ya kita ngikutin aja. Yang bagusnya seperti apa sih? Kita tinggal ngikutin. Ya kita tinggal bicara. Oke, gimana caranya saya bisa hemat nih? Ya. Kita bikin nursery sendiri. Ya, jadi pembibitan sendiri, tanaman-tanaman kita bisa kumpulin, kita besarin sendiri. Jadi walaupun kalau di tempat lain harusnya wow mahal tuh harganya lebih tinggi lagi gitu. Kalau kita enggak, karena kita memang udah dari perumahan-perumahan kita yang awal-awal ya, kita udah perhatiin yang kayak begini-begini. Jadi begitu kita masuk ya, tanahnya kita olah dulu, kita suburkan dulu tanahnya. Setelah kita suburkan tanahnya, baru kita tanami. Nah, kita sudah perhitungkan berapa banyak pohon yang mesti diperlukan di sana supaya orang itu merasa nyaman, merasa rindang, ya. Suasana itu dibentuk, bukan otomatis dapat. Tanah itu semua sama setiap developer. Dia mesti land clearing dan lain-lain. Dia harus mengubah tanah yang setelah di land clearing itu menjadi hijau. Nah, itu ruang terbuka hijau itu sangat penting. Oke, baik. Berarti memang sebenarnya kata Pak Nata tadi itu sih sebenarnya sudah standar ya ketika ingin menghadirkan ruang terbuka hijau ya. Sebenarnya nggak terlalu tapi masih banyak perumahan yang tidak. Ini berarti mereka yang buat sulit ya untuk membangun itu mungkin Pak Nata ya. Balik-balik rupiah tadi. Rupiah lagi. Jadi kalau dari pemerintah kan ada yang namanya KDB ya. KDB 60%. Jadi dari luas lahan kurang lebih katakanlah 1 hektar yang boleh dibangun itu hanya 6.000 meter, 60%-nya. 20% itu untuk jalan, fasos, 20% untuk fasum. Nah, ini kan rule of thumb yang tinggal diikutin. Tapi ada juga tuh ya Spanyol tadi. Spanyol. Ya dia tingkatin sampai 70%, sampai 80%. Yang dikorbankan apa? Jalan dan fasum. Nah, itu yang terjadi. Oke, baik. Pak Nata, kita jeda dulu sebentar. Ini semakin akhir semakin seru nih ngobrol sama Pak Nata ini. Dan Smart Listener, kami masih mengundang Anda untuk berpartisipasi ya di perbincangan kita pada pagi hari ini. Silakan hubungi kami di via telepon di 0711360031 atau di WhatsApp kami di 0811780118. Dan Smart Listener juga bisa menyaksikan siaran kami di channel YouTube Smart FM Palembang. Silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui live chat di channel YouTube Smart FM Palembang. Kami segera kembali. Indonesia negara yang bebas dari
pendengar, hujan besar baru saja dimulai. Terdengar gegap gempita petir menyambar. Dilanjutkan dengan serangan hujan yang semakin deras. Iya, mereka sudah mulai memasuki atap pertahanan. Terus mengalir, mencari renggangan. Tidak berhasil. Lanjut bermanuver ke arah dak. Masih belum menemukan retakan pendengar. Masih dengan semangat badai, kini mereka lanjut turun ke arah tembok. Tembok, iya tembok. Gagal pendengar. Usaha yang sudah cukup keras, tapi masih berbuah nihil. Pertahanan rumah Pak Eko memang yang paling gokil. Nippon Elastex 3-in-1. Cat dasar, cat anti bocor, cat akhir dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, meresap ke dalam pori-pori tembok, lindungi rumah secara maksimal dan praktis. Smart FM presents Radio Talk. Ya, FM 102,6 Radio 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih masih bareng Nando tentunya di program Smart FM Radio Talk. Ini sudah berada di segmen terakhir Smart Listener. Perbincangan seru kita pada pagi menjelang siang hari ini bersama Bapak Nata Susanto selaku Marketing Director Royal Resort Residences. Pak Nata, yes. Ini sudah berada di segmen terakhir. Segmen terakhir. Wow. Nggak terasa banget ya. Baik, Pak Nata, tadi di segmen sebelumnya kita juga sudah membahas ruang terbuka hijau dan juga bentuk kepedulian ya dari Royal Resort terhadap lingkungan dan juga kepada para konsumennya ya. Yes. Contohnya tadi ada konsumen nanya, Pak, banjir nggak di Royal Resort? Tadi Pak Nata sudah langsung menjelaskan. Panjang tadi jawabannya. Nah, ini di segmen terakhir menarik. Tadi ada juga di segmen sebelumnya Pak Nata juga membahas ketika konsumen ingin beli rumah banyak yang di PHP nih. Poster gambarnya bagus banget nih perumahan, fasilitas umumnya lengkap, jalan dicor. Terus banyaklah berbagai fasilitas umum yang lain udah ditawarin di poster. Tapi ketika datang ke lokasi, zong, kena PHP. Kena PHP. Ya, Royal Resort itu anti PHP. Anti PHP. Waduh, ini boleh langsung dijelasin Pak Nata. Royal Resort Residences dalam hal anti PHP ya kepada para konsumennya. Gimana nih Pak Nata? Jadi kita bisa datang langsung sebetulnya ya. Supaya kita nggak kena PHP itu ya kita lihat aja langsung produknya, lingkungannya, rumahnya, konsepnya tuh apa sih yang ditaruh di Royal Resort gitu kan. Begitu kita masuk gerbang di Royal Resort, itu kita disambut dengan gerbang yang mewah, one gate system, keluar masuk itu dengan security yang ketat selama 24 jam, ya. Nggak percaya datang aja, ya. Itu kita bisa nanti difilter tuh sama si security. Kemudian bukan cuman orang sekarang yang difilter, barang. Ini kondisi COVID ya. Jadi untuk pengantaran makanan dan yang lain-lain nggak bisa langsung ke rumah. Jadi kita antar. Gitu, kita antar satu-satu tuh untuk barangnya. Tamu pun juga kita antar satu-satu. Jadi untuk mengurangi potensi kriminal ya, setiap tamu yang datang itu akan diantar oleh security untuk masuk ke dalam. Identitas ditinggal di depan. Kemudian CCTV ya. CCTV bukan hanya berfungsi sebagai keamanan, tapi juga kita bisa koneksi tuh ke handphone kita langsung. Kita lagi di kantor, anak gue lagi di mana sih gitu ya, main di mana nih, bilangnya kan lagi main di luar. Nah, kita cari tuh apakah dia lagi di kolam renang, lagi di jogging track, apa dia main basket gitu kan di lapangan basket, atau lari-lari aja di outdoor gym gitu, atau di mana gitu kan. Kita bisa cari tuh. Secanggih itu ya. Secanggih itu. Gitu yang kita siapkan di sana. Kemudian ada gedung pertemuan, kita bilangnya clubhouse. Ini adalah gedung serbaguna yang bisa dipakai oleh semua warga Royal. Dia mau kondangan, dia mau bikin acara ulang tahun, ataupun sekedar gathering bersama keluarga gitu. Karena di clubhouse itu di dalamnya ada juga kolam renang. Nah, itu suasana santai ya, kita bisa dapatkan di sana. Dan sekarang kalau ngundang tamu jangan ke rumah. Itu privasi kita terganggu. Kedua, menghindari COVID. Ya kan, ngapain kita bawa ke rumah? Ketemu aja di clubhouse. Gitu. Di sana ada staf kita yang membuat Anda nyaman. Silakan Anda duduk bersama tamu Anda, kopi, teh, aqua, yang lain-lain itu kita sudah sediain tuh di sana tuh. Nah, kepikiran kan Ando? Nggak kepikiran. Iya. Ada perumahan yang ngasih begituan tuh.
ya. Nah, kemudian di dalam untuk sarana olahraganya ada jogging track, ya, ada outdoor gym, ada lapangan basket full court. Nah, itu semua kita sudah jadi, ya. Bukannya masih berupa gambar, ya, ngaku-ngaku ada perumahan orang kaya nih katanya. Kita kan tagline tuh rumah wong kayo gitu kan. Udah ada yang ngaku-ngaku juga tuh, tapi pas saya datang ke sana mana gitu kan, nggak ada tuh. Jadi di brosurnya aja baru gitu, sama di spanduknya. Kena PHP ada. Berarti ya? Nah, itu maksudnya saya. Jadi jangan sampai kita kena PHP. Nah, kita di dalam juga fasilitas itu ada yang buat remaja ke atas sampai dengan dewasa, ada juga yang untuk yang di bawah masih usia sekolah lah ya, dari TK sampai dengan usia SD. Itu di situ kita juga sediakan tamannya, itu kiddie garden, taman bermain anak, ya, ada ayunan, ada prosotan, kemudian ada kolam ikannya juga. Biasanya kan kalau ibu-ibu tuh mamah muda keluar gitu kan bawa anaknya sambil nyuapin tuh waktu sore-sore, nah itu biasanya di situ tuh sudah ada semuanya. Nah, terakhir kita bikin musola. Musola karena dalam perumahan sebetulnya luasannya sih lebih dari 100 meter persegi. Musola ini kita nggak pernah janji, ya, dari awal Royal Resort keluarin brosur nggak pernah bilang kalau kita tuh akan ada membangun musola. Ya? Nah, tapi memang kita kasih karena apa? Dari warga ada masukan. Pak, warga kami udah sekian besar nih Pak, udah banyak gitu kan, udah banyak Pak, kami ini semua butuh tempat Pak untuk sholat. Oh, saya bilang oke, kita buatkan gitu, kita buatkan. Jadi kita buat musola. Nah, sebetulnya kalau di perumahan yang sebelumnya itu kita panggilin guru ngaji, dibayarnya pakai IPL. Nggak usah lagi kita manggil guru ngaji pribadi. Jadi ngaji aja sana di musola ya. Musola. Mohon maaf karena COVID. Lagi-lagi COVID ya. Lagi-lagi COVID ya, gimana juga ya. Jadi kalau memang ini sudah lewat waktunya, masanya, ya kita bisa panggil guru ngaji di situ ngajarin. Ngapain kita kan? Ini kan secara kolektif lebih bagus buat kita. Gitu. Waduh, kalau mendengar penjelasan Pak Nata, berarti memang Royal Resort ini memang peduli banget ya dengan kesehatan para penghuninya. Contoh tadi kata Pak Nata, kalau ada tamu yang bertamu ingin ke rumah, itu di masa COVID ini agak kita batasi seperti Pak Nata ya. Kita arahkan ke clubhouse seperti itu. Kita 2019 klaim kok. Klaim ya, Kita klaim bahwa kita perumahan pertama yang care mengenai COVID ini. Walaupun di sini waktu itu masih jauh tuh, ya, masih jauh dari COVID. Kita sudah sediain untuk barang, orang, apakah harus disemprot, cek suhu dan lain-lain, itu kita udah jalanin duluan itu. Baik, Pak Nata menarik. Berarti memang Pak Nata ya sebagai marketing director, bagaimana sih cara mengedukasi para penghuni? Kan tidak serta-merta ketika kita kasih aturan seperti itu, wah nggak mau nih, harusnya saya mau mereka bertamu ke rumah nih, nggak mau ke clubhouse, mungkin ada privacy mungkin. Nah, bagaimana cara kita mengedukasi para penghuni Pak? Mereka mau seperti itu, bertamu ke clubhouse, nggak ke rumah gitu. Nggak sesulit itu, Nando. Gimana Pak? Kan clubhouse-nya sudah ada, kolam renangnya sudah ada. Kita cuma tinggal tunjuk, Pak, ini Bapak silakan ajak tamunya ke sini. Nggak ada penolakan seperti itu, Pak? Lebih nyaman bicara di samping kolam renang. Lihat-lihat yang berenang-berenang kan. Itu lebih gampang gitu. Kemudian di rumah dia harus melayani dirinya sendiri dan tamunya. Kalau di sini kan ada dikasih aqua, dikasih teh, dikasih kopi gitu kan. Kan sudah ada petugasnya. Nah, ini kan nggak susah lah. Maka kita ini Royal Resort Residence anti PHP. Yang kita kasih itu adalah buktinya. Fasosnya sudah jadi semua, fasumnya sudah jadi semua, kita kasih lebih daripada yang dijanjikan. Kemudian juga sekarang konsen kita adalah bangun rumah. Ya. Bangun rumah saat ini yang belum terbangun di Royal Resort Residence adalah 100 unit. Yang sedang dibangun itu adalah 58. Itu langsung berbarengan. Nah, kemudian dalam waktu 3 bulan ini sampai dengan 100% itu kita lagi cari kontraktor tuh untuk bekerja sama untuk membangun rumahnya ini. Jadi no PHP, nggak ada tuh PHP-PHP-an. Anda mau lihat sertifikat, nih sertifikatnya. Anda mau lihat IMB, ini IMB-nya. Anda mau lihat fasilitas, yang mana? Yang Anda mau lihat sudah ada semua barangnya, rupanya. Mau dipakai, silahkan, ya. Anda mau datang, coba dulu dong, ngicip dulu, nih voucher, berenang dulu, boleh? boleh. Tinggal minta sama marketing gitu. Pak, saya nyoba dong bawa keluarga nih, berapa orang, ya kita kasih gitu kan vouchernya, berenang silakan. Karena itu segala fasos yang ada di Royal Resort Residence itu bukan umum,
terbuka untuk siapa saja, tapi hanya untuk penghuni. Gitu. Hanya pembeli dan penghuni yang bisa pakai. Kita tidak komersilkan. Gitu. Nah, jadi kita nggak ada PHP-an. Rumahnya juga langsung udah jadi kok. Beli ready stock. Baik. Nah, Pak Nata, yang terakhir, kalau ada calon pembeli yang ingin datang langsung ke Royal Resort melihat berbagai fasilitas umum dan juga berbagai fasilitas lah yang sudah disediakan Royal Resort, tapi masih di tengah pandemi seperti Pak Nata, bagaimana Pak maintenance kita kepada para calon pembeli ketika ingin mendatangi Royal Resort dan ingin melihat-lihat? Kan tadi tamu aja harus diarahkan ke clubhouse. Ini gimana nih Pak Nata? Ya, kalau kita mau dari jauh sebenarnya ya, sekarang itu banyak survei virtual. Kita searching aja di sana ya, Royal Resort Residence, tanya Mbah Google, atau kita cari di hashtag Rumah Wong Kayo, itu akan diarahkan langsung ke Royal Resort Residence. Ya. Anda bisa melihat video-video kami yang sudah ada ya, atau misalnya Anda berminat ya untuk private tour, walaupun virtual nih, ada yang private tour. Ya tinggal menghubungin marketing kami yang ada di sana. Kemudian minta dong private tour. Nah itu dibawain tuh pakai kamera gitu kan. Dia akan jalan dari gerbang, mau lihat yang mana, mau ke kiri ke kanan, tinggal sambil telepon, itu kameranya akan jalan. Gitu. Nah, yang namanya properti itu kan unik. Tetap dia harus mengalami sendiri ya, personal feeling ya. Benar. Nah, setelah Anda suka dengan Anda lihat di virtual, datanglah ke lokasi, ajaklah keluarga Anda, ajaklah siapa saja pengambil keputusan. Nah itu cepet tuh ngambil keputusannya, karena nggak beli kucing dalam karung. Anti PHP deh, pokoknya udah ada semua di situ. Awalnya udah lihat secara virtual, terus diarahin langsung secara nyata, Pak ya? Iya, langsung secara nyata. Baik. Pak Nata, ini udah menunjukkan pukul 11. Waduh, padahal masih banyak sekali ya pertanyaan. Lu kirain baru mulai lu. Udah baru mulai padahal. Dan terima kasih banyak Pak Nata ya udah hadir di Smart FM Palembang pada kesempatan kali ini, dan tentunya ini kesempatan yang langka lah kalau menurut Nando ya, bisa kembali berbincang dengan Pak Nata. Dulu hampir 2 minggu sekali, sekarang berbulan-bulan sekali seperti Pak Nata ya. Makasih banyak edukasinya kepada Nando dan juga para pendengar Smart FM Palembang. Dan Smart Listener, demikian Smart FM Radio Talk edisi hari ini Senin 20 Desember 2021. Saya Fernando Teresa. Saya Nato Susanto. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sukses untuk Anda. Smart FM presents Radio